Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Ini ada berita menarik ya. Yang kasus ACT itu sekarang mulai dikaitkan dengan kelompok Qaeda ya. Biasa begitu ya. Tapi kalau ini kalau yang bau-bau Islam itu dikaitkan dengan isu-isu yang aneh-aneh seperti Munarman, kaitkan dengan terorisme di masa lalu. Sekarang ada berita baru ini, ACT, dugaan aliran dana ke kelompok Al-Qaeda. Al-Qaeda udah kapan itu ya, zaman tahun kapan, masih dibangkit-bangkitkan ya. Dugaan aliran dana ke kelompok Al-Qaeda, Presiden ACT minta PPATK. Buktikan .2, biarkan kami sebentar untuk merenung, kata Presiden ATK. Ini beritanya hari Kamis ya, 7 Juli 2022 jam 4.05 WIB. Sekarang berarti baru ini, sekarang jam 4:05 ya, baru muncul ya. Warta Ekonomi Jakarta, Presiden aksi cepat tanggap ACT Ibnu Hajar enggan menjawab terkait dugaan transaksi keuangan secara individu oleh salah satu karyawan ke pihak yang diduga berafiliasi dengan Al-Qaeda. Ini pintu masuk ya untuk pihak-pihak tertentu menghancurkan ACT. Isunya bisa dari yang sederhana sampai yang sophisticated ya. Bagaimana dengan catatan PPATK? Sementara saya tidak ingin menjawab dulu di sini, kata Ibnu kepada wartawan di kantor ACT Jakarta Rabu 6 Juli. Ibnu mengungkapkan pihaknya akan memeriksa lebih lanjut soal temuan PPATK terkait transfer ke pihak Al-Qaeda. Ya kan? Kami belum paham sama sekali, ketimbang saya salah menjelaskan, saya juga belum detail ya. Biarkan kami sebentar untuk merenung, melihat kembali, ujar Ibnu Hajar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan indikasi tentang salah satu karyawan ACT mengirimkan dana ke negara-negara berisiko tinggi dengan terorisme. Sejumlah negara yang menjadi tujuan pengiriman dana itu adalah Turki, Kirgistan, Bosnia, Albania, India, Bangladesh, Nepal, dan Pakistan. Nah kalau di sana ada bencana gimana? Ada bencana, terus kemudian ACT misalnya seperti Muslim Aid yang dari Inggris pimpinan Cat Stevens itu terus mengirimkan ambulan, mengirimkan selimut, mengirimkan apalagi makanan ke negara-negara yang memang ada pihak terorismenya di situ menurut pandangan Barat. Tapi yang dibantu kan rakyat yang korban perang misalnya, korban bencana. Terus apakah otomatis bantuan itu mendukung terorisme? Padahal misalnya hanya untuk beli selimut atau beli makanan atau beli tenda di pengungsian, tenda. Jadi ini memang agak mudah ya untuk disusupi oleh isu-isu yang bernuansa Islam, fobia, dan terus isu terorisme itu mendompleng untuk menghancurkan gerakan dakwah Islam kalau memang itu yang dimaksudkan pihak-pihak musuh-musuh itu ya. Dan itu mudah ya. Habib Rizik Syihab begitu juga kan, mudah untuk dibungkam ya dengan kekerasan. Di kilometer 70 laskar Front Pembela Islam yang 6 orang itu dibunuh di sana ya. Dan nggak ada pertanggungjawaban oleh pemerintah, nggak ada permintaan maaf dengan mencabut 6 orang itu, kemudian membubarkan Front Pembela Islam sebagai sebuah lembaga kemanusiaan yang membantu korban bencana di Aceh, di berbagai tempat ketika ada gunung meletus, ada banjir, ya kan? Alat perjuangannya kemudian dibubarkan. Mudah untuk
ya. Apalagi di Turki, di Kyrgyzstan, Bosnia, Albania, India, Bangladesh, Nepal, Pakistan ya. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menuturkan negara-negara itu berisiko tinggi karena masih lemah dalam hal sistem anti pencucian uang dan penanganan terorisme. Iyalah orang negara-negara yang dimiskinkan, yang diserang oleh Barat, ya kan? Seperti Irak itu, dulu Bosnia itu diserang sama orang Kristen Ortodoks, yaitu Serbia, ya kan? Bangladesh, Nepal, Pakistan. Salah satu karyawan selama periode 2 tahun melakukan transaksi ke pengiriman dana ke negara-negara berisiko tinggi dalam hal pendanaan terorisme, kata Ivan Yustiavanda Rabu. Ini bahasanya agak arahnya sudah jelas ya, mendukung terorisme, tapi sukar dibuktikan ya bahwa uang itu apakah untuk pendanaan terorisme yang dimaksud sebagaimana aslinya, atau itu hanya saluran untuk orang itu hanya diberikan alamat, address untuk penyaluran dana yang kemudian dipakai untuk menolong korban-korban bencana atau korban peperangan di satu wilayah kawasan tertentu yang tidak digarap atau diberikan perhatian oleh ACT. Kita ini agak sukar ini kalau begini, mudah untuk membekukan ACT dengan alasan terkait dengan terorisme. Sebagaimana Munarman mudah dituduh terkait dengan terorisme karena menghadiri baiat ya. Dan kemudian dicari-cari masalahnya. PPATK mencatat karyawan ACT itu melakukan 17 transaksi dengan jumlah dana 1,7 miliar. Jumlah setiap pengiriman bervariasi antara 10 juta sampai dengan 52 juta. 10 juta sampai 52 juta. Ini enggak banyak ya. Menurut Ivan, penelusuran PPATK mengungkap indikasi tentang karyawan itu terafiliasi dengan kelompok terorisme jaringan Al-Qaeda. Penerima dana itu pernah ditangkap kepolisian Turki. Kalau memang faktanya begitu ya, dan kemudian orang PPATK menyimpulkan seperti itu, berarti masalahnya dilokalisir, bukan berarti PPATK secara keseluruhan yang beroperasi di banyak tempat di 47 negara itu bukanlah pendukung terorisme global kan gitu. Harus dilihat kasus per kasus, case by case, itu lebih adil di dalam menilai ya. Ya kalau memang penerima dana itu pernah ditangkap kepolisian Turki, masalahnya apa, dan hanya dia saja yang diurus, yang dipermasalahkan, bukan kemudian menghancurkan seluruh bangunan lembaga kemanusiaan yang bernama ACT itu. Dia penerima dana menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait dengan Al-Qaeda. Kendati demikian, PPATK masih perlu menelusuri lebih lanjut perihal temuan itu. Ini masih dalam kajian lebih lanjut. Apakah memang ditujukan untuk aktivitas lain atau ini secara kebetulan, kata Ivan. Nah di sini belum tuntas masalahnya, sudah dipublikasikan ya. Tingkat akurasinya kan belum bisa dijamin benar 100%, sudah dilempar ke ruang-ruang publik sehingga publik sudah memiliki sudah di framing ya, sudah diberikan bingkai bahwa ACT kira-kira itu berkaitan dengan Al-Qaeda. Itu bahayanya kalau orang PPATK begitu mudah melakukan satu lontaran informasi yang masih belum didalami. Ini masih dalam kajian lebih lanjut. Apakah memang ditujukan untuk aktivitas lain atau ini secara kebetulan. Nah ini dia sendiri masih ragu ya.
Jadi agak kurang bijak ya PPATK mengungkapkan satu informasi yang belum tuntas, belum komprehensif, tapi sudah menjadi santapan pers ya, tentang gerak dakwah ACT sebagai lembaga kemanusiaan, bukan sebagai lembaga pengumpul zakat begitu, dikaitkan dengan Al-Qaeda. Ya itulah ya, perlu kebijakan, perlu satu kehati-hatian di dalam melontarkan isu-isu yang sensitif ya. Dan jangan sampai itu menjadi penilaian yang tidak adil bagi kelompok tertentu, penilaian yang asbun, asal bunyi, kira-kira begitu ya. Moga-moga soal ACT ini lekas selesai dan kita berharap karya-karya besar kemanusiaan yang diemban oleh ACT, satu lembaga kemanusiaan tingkat dunia, itu betul-betul menjadi satu kebanggaan ya bagi umat Islam Indonesia atau bagi bangsa Indonesia, sebagaimana Muslim Aid ya, sebagai lembaga kemanusiaan dari Inggris itu sudah bisa membantu korban-korban perang di seluruh negara-negara di Afrika, di Asia. Satu korban perang atau bencana, terutama korban perang yang kemudian menyengsarakan banyak orang. Ya. Korban perang ambisi para jenderal-jenderal dalam bisnis senjata triliunan dolar. Yang korban adalah umat Islam di negeri-negeri Islam. Disitulah Muslim Aid, lembaga kemanusiaan, itu masuk memberdayakan, membantu dengan roti, dengan tenda, dengan apalagi dengan air bersih, dengan makanan, dengan ambulan, dengan selimut ya, dengan perlengkapan ibu-ibu dan anak ya. Di situ Muslim Aid masuk. Dan mungkin di situ juga ACT, aksi cepat tanggap, masuk bahu-membahu bersama Muslim Aid dari Inggris. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah hari kerja ke-150, sekarang hari Senin ya, tanggal 4 Juli 2022. Masjid 6 Syuhada, Pesantren Tahfiz Al-Quran, Mojolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di lokasi pembangunan Masjid 6 Syuhada, Pesantren Tahfiz Mojolali, di atas tanah wakaf Bapak Haji Paramarta 120 meter. Ini lokasinya di Kampung Tarjur, RT 06 RW 04, Desa Pamekarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Ini mihrab sudah tampak ya, lengkungan masjid madhab kiblat, dan sekarang kita ke kanan sudah tampak satu. Dan ini rencana 2 lantai. Lantai pertama 6x10, lantai kedua 6x13. Semoga seluruh donatur dari 5 benua bisa berlomba-lomba untuk mendapatkan bangunan atau rumah di surga dengan sebab membangun masjid. Tiang pancangnya itu ada 16, masing-masing setinggi 4 meter, dan nanti bisa sampai dicor sampai 4,5 meter. Ditanam cakar ayamnya 1 meter ke dalam tanah. Rasulullah bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Ini dinding sebelah kiri. Rasulullah bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah
di surga. Hadis riwayat Muslim. Sekarang mencapai hari kerja ke 150. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah menerima amal jariah Bapak Ibu kakak adik semua dengan pahala yang berlipat ganda, dan insya Allah mendapatkan surga kelak, mendapatkan rumah di surga sebagaimana janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.